Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Balamania, selamat datang kembali ke channel 35 Saputra. Baru-baru ini pembalap Indonesia kembali berhasil mengibarkan merah putih di podium tertinggi pada ajang balapan dunia melalui penampilan Aldi Satya Mahendra. Pemuda asal Yogyakarta, Indonesia ini tentunya kembali berhasil mengibarkan merah putih di podium tertinggi pada ajang balapan dunia, yaitu World Supersport atau kejuaraan dunia Supersport 300. Jadi untuk sobat-sobat balapmania yang mungkin belum mengetahui apa itu kejuaraan dunia Supersport 300, untuk kejuaraan dunia Supersport 300 sendiri merupakan satu rangkaian dengan kejuaraan dunia Superbike. Jadi ini seperti di Grand Prix ya, kalau ada Moto3, Moto2 dan juga MotoGP. Kalau di Superbike dia itu dari Supersport 300 kemudian Supersport 600 baru ke Superbike. Kembali lagi ya sob, talenta balap yang berasal dari Yogyakarta kembali membuat Indonesia bangga pada ajang balapan dunia. Seperti sebelumnya ada Veda Ega Pratama, ada Mario Aji, ada Fadila Arbi Aditama. Sekarang kita mendengar nama Aldi Satya Mahendra. Sebenarnya nama Aldi Satya Mahendra ini juga sudah lama ya. Hanya saja Aldi Satya Mahendra kalah orbit dari pembalap-pembalap binaan sayap tunggal Indonesia atau Astra Honda Indonesia, karena Aldi Satya Mahendra adalah binaan Yamaha Indonesia. Jadi jika admin berandai-andai, seandainya saja ada tim dari Indonesia di kejuaraan dunia tingkat Grand Prix, sebenarnya sudah ada ya tim dari Indonesia ini, yaitu Pertamina Mandalika di Moto2. Tetapi sayangnya di tim ini tidak diisi oleh pembalap dari Indonesia. Tetapi memang dari segi target dan juga visi Pertamina Mandalika serta sponsor-sponsor yang berasal dari Indonesia, tentu saja mereka inginnya memiliki tim yang kompetitif di kejuaraan Grand Prix, sehingga tentu saja mereka mencari pembalap-pembalap yang bisa kompetitif serta nama-nama pembalap ataupun tim yang bisa membawa brand ataupun nama yang mereka sponsorkan di kejuaraan Grand Prix ini ya. Apalagi untuk Indonesia dari segi pembalap yang sampai ke kejuaraan tingkat Grand Prix seperti bayi yang baru lahir, yang masih membutuhkan banyak sekali proses untuk bisa berbicara, bisa merangkak, kemudian berjalan, kemudian seterusnya bisa berlari. Perlahan namun pasti, Indonesia kini di kejuaraan balap tingkat dunia sudah bisa mulai menampakkan atau memunculkan pembalap-pembalapnya yang berpotensi untuk menjadi pembalap yang bisa bersaing pada kompetisi kejuaraan tingkat dunia ini. Seperti saat ini, ada nama seperti Aldi Satya Mahendra dan juga Veda Ega Pratama. Oleh karena itu, jika ada voting untuk tim impian dari Indonesia dengan pembalap lokal Indonesia, admin akan mengajukan nama seperti Aldi Satya Mahendra dan juga Veda Ega Pratama untuk menjadi tandemnya di kejuaraan balap dunia. Namun, untuk Veda Ega Pratama sepertinya masih belum satu kelas dengan Aldi Satya Mahendra. Bisa saja ada tim dari Indonesia yang membuat tim di kejuaraan dunia di Grand Prix ya, di Moto3 dan juga di Moto2. Seperti sekarang ada Mandalika Pertamina di Moto2. Kenapa tidak dibuat juga ya Pertamina Mandalika di Moto3 agar bisa menampung pembalap-pembalap potensial seperti Veda Ega Pratama dan juga Aldi Satya Mahendra ini. Dan apabila dilihat apakah dari nama Aldi Satya Mahendra dan juga Veda Ega Pratama ini bisa menjual brand yang mensponsori mereka, tentu saja admin katakan sangat bisa. Apalagi dengan penduduk Indonesia yang cukup banyak dan juga antusias dengan ajang balapan otomotif. Untuk kedua pembalap Indonesia ini, Aldi Satya Mahendra dan juga Veda Ega Pratama, sudah tidak bisa diragukan lagi ya untuk talenta balap mereka. Hanya saja untuk saat ini mereka masih membutuhkan banyak sekali jam terbang untuk balapan tingkat dunia. Tetapi dengan usia mereka yang masih sangat muda, tentu saja proses ini masih layak untuk dijalani. Jadi menurut admin, ayolah perusahaan-perusahaan besar di Indonesia serta sultan-sultan dari Indonesia, bukalah mata kalian untuk talenta balap muda di Indonesia. Sebenarnya menurut admin, Indonesia ini mampu ya untuk membuat tim yang kompetitif di kejuaraan tingkat Grand Prix ataupun untuk membawa pembalap-pembalap muda bisa berkompetisi dengan secara kompetitif di kejuaraan tingkat dunia sehingga bisa mengharumkan nama Indonesia. Tetapi sayangnya seperti yang baru-baru ini ya, banyak sekali ya dari ya petinggi-petinggi ya yang agak sedikit melenceng
Atau mungkin bahkan banyak melencengnya sampai 271 triliun. Itu juga yang baru-baru ini ya terdengar. Kalau yang sebelum-sebelumnya ya kita nggak tahu ya. Jadi apa salahnya ya kalau sedikit saja nih disisihkan untuk talenta-talenta balap muda Indonesia. Selain itu, menurut admin, apabila ada tim Indonesia di kejuaraan Grand Prix, jangan juga hanya diisi oleh pembalap-balap dari Indonesia saja. Memang kalau misalnya nih sudah ada tim dari Indonesia kemudian diisi oleh pembalap Indonesia, nah menurut admin, untuk mekaniknya, tim krunya juga setidaknya ada 1-2 yang berasal dari Indonesia. Sehingga ada regenerasi untuk mekanik dan juga kru yang sudah memiliki pengalaman pada kejuaraan tingkat dunia. Contohnya nih, seperti di Malaysia, pada saat Petronas memiliki tim di MotoGP, mereka itu mengisi juga dengan 1-2 mekanik mereka dari negara Malaysia. Sehingga pada saat ini kita melihat ada mekanik-mekanik dari Malaysia yang sudah memiliki pengalaman di tingkat dunia. Terus apa untungnya untuk bisa membina mekanik sampai ke tingkat dunia? Toh mereka kan tidak bisa membawa merah putih sampai ke podium. Nah, inilah kalau misal seperti ini cara pikirnya menurut admin akan salah. Karena apabila ada mekanik ataupun kru yang memiliki pengalaman di tingkat dunia, tentu saja ini akan menjadi investasi jangka panjang untuk Indonesia apabila nantinya ada tim-tim Indonesia lainnya di tingkat kejuaraan dunia. Contohnya nih, apabila ada pembalap-pembalap muda Indonesia yang diorbitkan untuk mengikuti ajang balapan tingkat Eropa sampai ke tingkat Grand Prix dan juga tingkat dunia lainnya, bisa saja nantinya mereka didampingi oleh mekanik ataupun kru yang sudah memiliki pengalaman di tingkat dunia ini. Tentu saja proses adaptasi dari pembalap-pembalap ini akan sangat cepat. Kembali lagi, admin mengambil contoh dari negara tetangga kita yaitu Malaysia, di mana tim Zulfahmi Khairuddin atau Zulfahmi Khairuddin Racing Team yang saat ini tengah membina Hakim Danis. Di situ coba sobat-sobat balap mania lihat, saat Hakim Danis naik ke podium, ada di antara kru ataupun mekaniknya ini yang berwajah dari Malaysia. Bukan hanya saat naik podium ya, tetapi saat di pit dan juga saat perawatan dari motor Hakim Danis di ajang Red Bull MotoGP Rookie Cup maupun di Junior GP. Nah, ada ini mekanik yang berwajah dari Malaysia yang mendampingi Hakim Danis. Tetapi mereka juga menyadari tidak sepenuhnya mereka bisa melepaskan Hakim Danis dengan bimbingan ataupun dampingan dari mekanik kru yang berasal dari Malaysia. Mereka juga membutuhkan mekanik kru yang berasal dari Eropa yang sudah memiliki pengalaman pada tingkat balapan ini. Jadi dari sini tidak ada salahnya ya kita mengambil pelajaran dari Hakim Danis dan juga Zulfahmi Khairuddin Racing Team, karena memang saat ini untuk penampilan pembalap dari Asia Tenggara yang performanya cukup baik saat ini bisa admin katakan ada di Hakim Danis. Sedangkan untuk Veda Ega Pratama dan juga Jakarpat Puitisan, mereka ini kan baru di ajang Red Bull MotoGP Rookie Cup ataupun di ajang balapan Eropa. Tentu saja mereka masih berproses. Namun untuk Veda Ega Pratama saat ini kita bisa melihat bahwa dari setiap rondenya Veda mulai improve dan juga bisa dikatakan grafik Veda Ega Pratama ini terus meningkat. Kemudian untuk Aldi Satya Mahendra, walaupun ia bukan di program Road to MotoGP, namun Aldi Satya Mahendra mengikuti ajang tingkat dunia juga, yaitu di kejuaraan dunia Superbike yang menjadi rangkaian ya di kejuaraan dunia Superbike di kategori Super Sport 300. Nah, untuk penampilan Aldi Satya Mahendra pada saat balapan di seri di Misano, Italia kemarin itu sangat luar biasa sob. Sampai-sampai Aldi Satya Mahendra ini menjadi sorotan kamera dan juga sorotan dari komentator di Super Sport 300 ini. Bahkan saat ini Aldi Satya Mahendra menjadi penantang kuat dalam memperebutkan gelar juara dunia Super Sport 300. Pada jalannya balapan di Misano kemarin di Super Sport 300 di race ke-1 dan race keduanya ya. Untuk race ke-1-nya, Aldi Satya Mahendra bersaing ketat dengan pimpinan klasmen sementara yaitu Inigo Iglesias Bravo. Apalagi ketika memasuki 5 lap terakhir, di mana pada saat itu di race ke-1-nya Aldi Satya Mahendra dan juga Iglesias Bravo ini bersaing cukup ketat. Saling bertukar posisi tidak terhindarkan di antara Aldi Satya Mahendra dan juga Iglesias Bravo. Tetapi sepertinya kelihatan untuk Aldi Satya Mahendra kalah kecepatan saat memasuki lurusan. Dan ini memang terbukti pada saat memasuki tikungan terakhir, di mana pada saat itu sebenarnya Aldi Satya Mahendra ini sudah memimpin. Tetapi sayangnya ketika di lurusan, Iglesias Bravo ini berhasil mengovertake Aldi Satya Mahendra tipis sekali saat menyentuh garis finish. Sehingga pada race ke-1 Aldi Satya Mahendra harus puas finish di posisi kedua.
Kemudian untuk jalannya race kedua, dimana kalau admin melihat ya dari analisa admin untuk race kedua ini, strategi dari Aldi Satya Mahendra adalah bermain santai dari awal-awal balapan karena ia mengetahui bahwa power motornya ini kalah ketika di lurusan dengan power dari Kawasaki maupun KTM. Jadi di race kedua ini admin melihat Aldi Satya Mahendra ini tidak seperti pada saat race ke-1, yang mana pada saat race ke-1 ini dari awal-awal balapan Aldi Satya Mahendra ini sudah bersaing untuk memimpin balapan. Tetapi kali ini di race kedua Aldi Satya Mahendra tampil lebih santai karena ia mengetahui bahwa saat memasuki lurusan motornya kalah power. Jadi di race kedua ini Aldi cukup santai menempel barisan terdepan. Kemudian barulah ketika balapan memasuki 5 lap terakhir, Aldi Satya Mahendra mulai memperbaiki posisinya untuk bisa memimpin balapan. Dan seperti yang admin katakan, di race ke-1-nya Aldi Satya Mahendra bersaing ketat dengan Iglesias Bravo. Kali ini di race kedua kembali lagi Aldi Satya Mahendra juga bersaing ketat dengan Iglesias Bravo. Disinilah admin melihat kecerdikan dari Aldi Satya Mahendra, di mana pada race kedua ini di awal-awal lap Aldi Satya Mahendra ini menyimpan kekuatan dari dirinya dan juga motornya untuk bisa menyerang pada lap-lap terakhir. Nah, kali ini memang strategi yang diterapkan oleh Aldi Satya Mahendra berjalan dengan cukup lancar. Pada saat memasuki lap terakhir, Aldi Satya Mahendra mulai bisa memimpin balapan dan ketika memasuki tikungan terakhir, Aldi Satya Mahendra sudah bisa meninggalkan lawannya dan menyentuh garis finish di posisi pertama. Jadi tidak salah kalau admin mengatakan level dari Aldi Satya Mahendra ini balapannya sudah level tingkat dunia. Karena pada saat jalannya balapan di race kedua ini, admin melihat bagaimana Aldi Satya Mahendra ini dia mengetahui ia memiliki kekuatan, kecepatan, tetapi untuk motornya ia kalah ketika memasuki lurusan. Sehingga Aldi Satya menerapkan strategi untuk bisa menjaga stamina dan juga menjaga motornya agar bisa menyerang pada saat lap terakhir. Tidak banyak pembalap yang bisa melakukan hal seperti ini. Apabila ia tidak cukup sabar, maka strategi ini tidak akan berjalan dengan lancar. Oke sob, itulah dia pembahasan untuk video admin kali ini. Jadi untuk video admin kali ini kesimpulannya hanya ada satu ya, mengenai Aldi Satya Mahendra dan juga Veda Ega Pratama. Yang mana bisa admin katakan untuk dua pembalap muda Indonesia ini membutuhkan perhatian yang lebih lagi dari pihak-pihak yang memang memiliki kemampuan untuk bisa mendorong kedua pembalap muda ini untuk bisa bersaing dengan lebih baik lagi pada tingkat balapan dunia maupun tingkat balapan Eropa. Semoga nantinya terwujud dream team dari Indonesia yang berlaga di kejuaraan Grand Prix maupun tingkat kejuaraan dunia dengan diisi pembalap dari Indonesia juga. Nah, itulah dia sob kesimpulan dari admin. Semoga saja informasi dan penjelasan dari admin ini bermanfaat untuk sobat-sobat balap mania semuanya. Apabila ada kesalahan di dalam penyampaian admin di video kali ini, admin mohon maaf. Akhir kata admin ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam balap mania.